Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa Universitas Pembangunan Pacabudi, khususnya yang mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah. Ini adalah video yang kedua dari pembelajaran kita. Setelah yang kemarin kita sudah melakukan pembahasan mengenai beberapa hal, sampai dengan di ujung kita sudah membahas mengenai analisis laporan keuangan. Baik, pada hari ini kita akan berbicara mengenai manajemen pendapatan daerah ya, dalam manajemen keuangan daerah. Jadi pendapatan itu sebagaimana sudah kita ketahui, ini merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan di satu pemerintah daerah. Jadi kalau pendapatan ini dilakukan manajemen yang baik, ya tentu sumber-sumber pembiayaan ini juga tidak akan bisa dikolek dengan baik. Baik, untuk siklus manajemen pendapatan sendiri nanti kita akan beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah mengenai pendapatan objek pajak, lalu pendataan juga mengenai subjek pajak dan wajib pajak, lalu juga mengenai pendataan objek retribusi, subjek retribusi dan wajib retribusi, lalu yang ketiga adalah pendataan sumber penerimaan bukan pajak dan lain-lain pendapatan yang sah. Baik, beberapa hal yang perlu dilakukan kegiatannya. Yang pertama adalah tentu kita melakukan penetapan wajib pajak dan wajib retribusi. Jadi bagi masyarakat yang ingin beraktivitas dan aktivitasnya itu nanti berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah, maka harus ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi wajib pajak dan wajib retribusi. Nanti dia akan memperoleh nomor pokok wajib pajak daerah atau nomor pokok wajib retribusi daerah. Lalu yang kedua juga akan dilakukan penentuan mengenai jumlah pajak dan retribusi. Ya, pajak dan retribusi apa saja yang dikenakan oleh masyarakat yang berusaha di suatu daerah. Baik, lanjut. Ketika aktivitas itu sudah berjalan, tentu nanti akan ada penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan juga surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD. Ini siklus yang nanti akan diakhiri setelah terbit surat ketetapan tadi, maka wajib pajak, wajib retribusi bisa melakukan pembayaran terhadap kewajibannya, ya, nanti akan masuk ke rekening kas daerah dan bisa digunakan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Baik, untuk mekanisme penghitungan pajak ya sama dengan yang pajak yang dikutip juga oleh pemerintah pusat. Ada 3 metode yang bisa dipakai untuk menetapkan pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak. Yang pertama adalah dengan sistem self assessment system. Ya, sesuai dengan namanya, self assessment itu adalah sistem pemungutan pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Jadi dia mandiri. Ya, dia menghitung sendiri, dia melaporkan sendiri, bahkan dia menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri. Ini dimungkinkan. Yang kedua adalah dengan official assessment system. Ya, sesuai dengan namanya, tentu official ini adalah pajak yang nilai pajaknya ini ditetapkan oleh pemerintah. Ya, nanti ada beberapa pajak yang memang penetapannya dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah joint collection system. Ya, ini tentu adalah pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah bisa menunjuk ya pihak tertentu untuk menghitung kewajiban pajaknya. Baik, itu mengenai siklus. Lalu mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, ya memang ini sangat banyak ya. Jadi pendapatan daerah itu kan memang terbagi dari pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dan ini juga karena di pemerintah daerah ada tingkatan pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Tentu jenis pajaknya juga berbeda-beda. Ya, jadi kalau untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi itu ada yang namanya pajak kendaraan bermotor. Jadi atas kepemilikan kendaraan bermotor ini terutang pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah daerah. Dan juga ada bea balik nama kendaraan bermotor (BPNKB). Jadi kalau kita membeli kendaraan bekas
Kendaraan baru juga itu dikenakan biaya balik nama, ya, sehingga kendaraan itu menjadi milik kita dan kita wajib membayarkan nilai tertentu, ya, supaya kendaraan itu menjadi milik kita. Yang ketiga ada pajak alat berat. Yang keempat ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBKB). Yang kelima ada pajak air permukaan. Keenam ada pajak rokok, dan ketujuh adalah option terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi pajak mineral bukan logam dan batuan ini sebenarnya adalah pajak kabupaten dan kota, ya, tapi dengan regulasi yang baru ini dimungkinkan juga ini dipungut oleh pemerintah provinsi. Baik, untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota ini lebih beragam lagi. Ya, yang pertama tentu adalah pajak bumi dan bangunan, tapi sektornya adalah pedesaan dan perkotaan. Itu yang kewenangannya diberikan kepada kabupaten kota. Ada juga biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kalau kita membeli aset, membeli bangunan, membeli tanah, maka untuk beralih kepemilikannya menjadi milik kita, maka kita dikenakan yang namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada pajak atas barang dan jasa tertentu, ya, nanti macam-macamnya ada nih, ada pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir dan segala macam. Lalu ada pajak reklame. Jadi reklame yang dipasang di pemerintah kota dan kabupaten ini dikenakan pajak reklame. Ada pajak air tanah, ya, atas penggunaan air yang di atas tanah. Ada juga pajak mineral bukan logam yang saya katakan tadi, ya. Ini adalah sebenarnya pajak pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Ada pajak sarang burung walet. Nah, ini biasa di daerah-daerah tepi pantai ada bangunan yang tempat singgah walet, maka atas budidaya walet itu dikenakan pajak. Ada juga option pajak kendaraan bermotor, ya, walaupun untuk kewenangannya di provinsi, tapi dibuka kemungkinan untuk juga dikutip oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dan juga ada option BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Baik, ada berbagai jenis retribusi, tapi paling tidak retribusi itu dikategorikan terhadap 3 kelompok. Ya, yang pertama adalah retribusi jasa umum, yang kedua adalah retribusi jasa usaha, dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu. Jadi ini kategori, ya, macam-macam yang bisa dikutip, asal pelayanan itu diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, maka atas layanan itu pemerintah daerah bisa melakukan pengutipan retribusi. Lalu sumber pendapatan asli daerah yang berikutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kalau pemerintah daerah mempunyai BUMD dan atas kinerja BUMD memperoleh katakanlah laba, maka labanya itu bisa diberikan sharing dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah. Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, itu yang tidak masuk kategori 1-3 di atas. Baik, itu pendapatan yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, yang merupakan juga bagian terbesar dari penerimaan suatu pemerintah daerah adalah pendapatan transfer, atau orang juga menyebut pendapatan dana perimbangan, ya. Jadi pendapatan transfer itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, ya, baik provinsi, kabupaten, kota, dari pemerintah pusat, ya, dari pemerintah pusat. Itu diberikan dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal, keseimbangan kemampuan keuangan daerah. Karena daerah itu kan ada yang kaya, ada yang tidak, ya, seperti itu, ya. Baik. Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah juga bisa memperoleh hibah, dana darurat, dan lain-lain. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai prinsip dasar dari manajemen keuangan daerah. Ya, tentu harus ada prinsip, ya. Yang pertama adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, ya. Karena kalau tidak cermat dan hati-hati, ya tentu akan menimbulkan kerugian bagi daerah, penyalahgunaan. Yang kedua, harus ada sistem pengendalian yang memadai, ya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan juga. Ketiga, penilaian kembali objek pajak dan retribusi. Jadi perlu juga sewaktu-waktu ini dilakukan appraisal, penilaian terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. Lalu identifikasi dan penjaringan pajak dan retribusi, ya. Karena
Karena kadang-kadang banyak usaha yang dijalankan oleh masyarakat, tapi dia tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga dia tidak dapat dijadikan potensi dalam penerimaan. Ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah perlu evaluasi tarif. Ya, kadang-kadang tarif ini juga ya mungkin terlalu kecil, ya, sehingga ketika dikalikan dengan nilai pajak terutang ini ya jumlahnya kecil. Ya perlu juga sekali-kali kita lakukan evaluasi, sehingga memang kayak sekarang yang sedang ramai adalah tarif PPN, mungkin kalau untuk pemerintah pusat yang dinaikkan dari 11 menjadi 12. Pemerintah daerah juga dimungkinkan untuk itu. Lalu yang keenam adalah peningkatan basis dan basis data dan objek pajak retribusi. Jadi ini perlu ya, karena tax ratio di pemerintahan kita ini kan masih sangat rendah ya. Logikanya sih kalau di negara maju itu rata-rata sudah sangat tinggi tax ratio-nya, bisa 20%, tapi kita kalau nggak salah baru 11 atau 12. Sehingga dengan meningkatkan tax ratio ini, pendapatan daerah ini bisa lebih maksimal lagi. Baik, selanjutnya kita akan berbicara di bab berikutnya adalah bagaimana kita melakukan estimasi terhadap pendapatan daerah ya. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam melakukan estimasi ya. Paling tidak di sini ada 3 lah yang dikenal. Yang pertama ada forecasting kualitatif ya. Dengan forecast ini tentu perkiraan ini atau penilaian perkiraan pendapatan ini didasarkan pada pendapat para ahli dan cocok untuk prediksi jangka pendek. Ya, metode ini juga dapat dilakukan melalui wawancara langsung, riset pasar dan survei. Ya, jadi kalau kualitatif itu dia dengan melibatkan para ahli. Yang kedua adalah forecasting kuantitatif. Ya, tentu teknik ini menggunakan data statistik. Ya, biasanya data series. Ya, beberapa tahun belakangan trennya seperti apa, itu bisa di forecast. Kira-kira tahun depan pendapatannya seperti apa gitu. Dan yang ketiga adalah peramalan prediktif. Ya, tentu teknik ini juga menggunakan model berbasis AI dan melihat data historis dan alur penjualan terbuka untuk memprediksi hasil pendapatan. Jadi dari tren yang lalu ini bisa diprediksi kira-kira untuk tahun depan ini berapa sih pendapatan kita. Ya. Sedangkan untuk menilai akurasi dari prediksi yang tadi sudah disampaikan, paling tidak juga ada 3 metode. Metode yang pertama adalah ada yang dikenal dengan istilah mean absolute deviation atau MAD. Ya, tentu dengan metode ini ya ini merupakan nilai rata-rata kesalahan mutlak ya atau average absolute error ya. Di mana metode ini sebenarnya cukup mudah dihitung karena dia hanya membagi antara nilai aktual dibagi nilai forecast, aktual kurang perkiraan dibagi tahun yang berapa banyak data itu diambil. Jadi sangat simpel sih. Yang kedua adalah mean square error atau MSE. Dengan metode ini juga kita menghitung nilai rata-rata kesalahan berpangkat. Jadi nilai yang tadi dipangkatkan. Ya, karena ini merupakan kesalahan yang dipangkatkan, ya, maka beban lebih untuk kesalahan yang lebih besar. Ya. Tapi ini metodenya ya sama dengan yang pertama, cuma nilai aktual dikurang nilai forecast ini dipangkat 2, lalu nilai jumlah tahun yang dijadikan forecast itu dikurang 1. Lalu yang ketiga adalah mean absolute percent error atau MAP. Ini adalah merupakan nilai rata-rata persentase kesalahan mutlak ya, di mana MAP ini menempatkan kesalahan-kesalahan berdasarkan penyebabnya. Rumusnya adalah nilai aktual dikurang dengan nilai prediksi, lalu dibagi nilai aktual dikali 100% bagi jumlah tahun angka yang di forecast. Baik, itu mengenai menilai akurasi forecast yang kita lakukan. Lalu ada beberapa permasalahan pendapatan yang sering dijumpai di daerah. Yang pertama adalah mengenai keterbukaan. Pengelolaan sumber pendapatan retribusi belum berjalan dengan baik. Kadang-kadang itu tadi SKPD atau unit kerja itu belum terbuka secara luas. Sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa digali. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Ya biasa nih klasik. Ya, masyarakat kadang-kadang
belum cukup sadar untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Lalu yang ketiga adalah pemungutan pajak daerah ini belum intensif. Ya, ini juga karena keterbatasan sumber daya. Yang keempat, retribusi dan pendapatan juga ini belum ekstensif. Yang kelima adalah manajemen pengelolaannya juga belum optimal, dan yang keenam beberapa faktor yang dapat menyebabkan ya seperti kurangnya hubungan eksekutif dan legislatif ya, atau faktor komitmen yang juga belum memadai. Baik, selanjutnya kita mengenai potensi ya, ini juga memang menjadi hal yang cukup menjadi perhatian di pemerintah daerah ya, karena potensi ini kan sebenarnya adalah hal yang perlu digali. Kalau potensi ini tidak digali oleh pemerintah daerah, maka bagaimana daerah itu akan meningkatkan pendapatan? Ya, ini menjadi catatan tersendiri lah. Baik, itu mungkin pertemuan kita yang kedua kali ini. Ya, kita ada 1 atau 2 pertemuan lagi ke depan. Nanti akan saya share kembali videonya. Tapi semua pembelajaran ini bisa adik-adik lihat di modul yang sudah saya kirim. Ya, kalau nanti ada pertanyaan seperti sudah saya sampaikan terdahulu, ini bisa kita lakukan di dalam grup WA ya, yang sudah kita buat, dan nanti akan ada supervisi yang akan kita lakukan selama lebih kurang 3 kali. Itu saja mungkin, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.